Oke, selanjutnya kita masuk ke matriks dasar yang ketiga. Nah, waktu pembagian matriks yang lalu kan sudah saya sebutkan di situ bahwa matriks dasar itu terdiri matriks A, matriks B, sama matriks S. Nah, gitu. Jadi matriks A dan matriks B kan sudah kita bahas. Kita sekarang masuk ke matriks yang ketiga, matriks S atau matriks kekakuan. Gitu ya. Matriks kekakuan simbolnya S, matriks S. Oke. Nah, jadi dari pembahasan video 3 yang lalu, kita sudah ketemu di situ rumus delta L sama dengan FL per EA. Gitu ya. Dari video 3. Nah, jadi delta L adalah FL per EA. Terus delta L itu kita ganti sekarang menjadi E kecil ya. Delta L kita ganti menjadi E kecil. Rumusnya tetap FL per EA. Gitu ya. Nah, ini delta L berubah menjadi E. Sementara rumus tetap FL per EA. Oke ya. Terus sudah saya terangkan juga di video 3 itu. Ada nilai kekakuan S gitu ya. S asal kata dari stiffness ya, kekakuan itu rumusnya adalah IA per L. Udah ya, udah kita bahas yang lalu itu di video 3. S sama dengan IA per L. Oke. Nah, kalau kita hubungkan ke rumus E sama dengan FL per EA, sementara S adalah IA per L, maka kita punya rumus E yang baru. Ini ya, punya rumus E yang baru adalah F per S gitu ya. E tadi mulanya adalah FL per EA. Terus kita punya rumus S adalah EA per L. Maka sekarang kita punya rumus E yang baru adalah F per S. Ini ya, F per S. Sudah? F per S, rumus dari E, itu kemudian kita rubah menjadi F duluan ya. F yang kita ambil, yaitu F sama dengan S kali E. Dari rumus ini ya. Tadi E adalah F per S, sekarang F adalah S per I. Nah, terus kalau dibentuk dalam matriks, jadi inilah dia. Gitu ya. Dibentuk dalam matriks adalah F, S kali E. Nah, F sudah kita bahas dengan pasangannya E. Itu kalau dalam bentuk matriks adalah merupakan matriks kolom. Ingat kurungnya kurung kurawal. Terus dimensinya adalah NF kali 1. F dengan I. Pasangan abadi yang pertama ya. Oke. Nah, jadi F dengan E, pasangan abadi yang pertama, dimensinya sama. NF kali 1. Berupa matriks, dia adalah matriks kolom. Oke. Nah, sekarang S-nya. Supaya S bisa dikalikan dengan E, maka kolom dari S harus NF ini ya. Kolom dari S harus NF. Oke, nah, jadi NF di sini, sementara baris di kolom E adalah NF. Ini kan bisa dikali ya, persyaratan perkali matriks kan seperti itu ya. Dimensi kolom dari matriks S harus NF supaya bisa dikalikan dengan I. Kan gitu. Ya. Nah, jadi akhirnya kita lihat kalau matriks hasil adalah NF kali 1, berarti S dimensi barisnya adalah NF ya kita. Oke. Jadi supaya hasilnya itu F dimensi F baris adalah NF, maka S barisnya harus NF. Oke, jadi jelaslah sudah matriks S itu dalam matriks adalah NF kali NF. Gitu ya. Apa artinya? Berarti matriks S ini adalah matriks bujur sangkar, gitu ya. Matriks bujur sangkar. Kenapa? Karena baris dan kolomnya sama. Gitu ya. S, matriks kekakuan S itu dimensinya adalah matriks bujur sangkar. NF kali NF. Sudah? Nah, sudah kita bahas itu. Sekarang kita lihat tahapan membuat contoh soal. Ya, jadi kita punya rumus gini. F adalah S kali I. Jadi di definisi gitu lah ya, bahwa S itu menunjukkan pengaruh dari E ke F gitu ya. Pengaruh ruas kanan yaitu E terhadap ruas kiri F gitu. Oke. Ya, jadi sekali lagi matriks S itu menunjukkan pengaruh
perpanjangan E terhadap gaya yang tidak diketahui F. Oke, boleh gaya yang tidak diketahui atau boleh langsung gaya batang CF ya. Nah, E tadi perpanjangan. Oke, nah jadi dimensi dari ketiganya sudah kita ketahui, jangan lupa karena itu berlaku seterusnya. Tidak berubah-ubah ya. F dimensinya NF kali 1, S dimensinya NF kali NF, dan E dimensinya NF kali 1. Oke ya, sudah kita bahas. Nah, kita lihat contoh soal sekarang penentuan matriks S. Oke ya, kita lihat contoh soal penentuan matriks S. Sudah, kita ambil contoh yang lalu. Kita ambil contoh yang lalu seperti yang kita bahas di matriks B dan A gitu ya, yang lalu itu ya. Matriks B dan A, kita pakai juga contohnya, inilah dia. Gitu ya. Jadi si soal tetap yang lalu tidak ada berubah. Ya, jumlah batang 8. Terus jumlah titik 5. Terus ya udah kita tentukan NF 8, NP 6. Gitu ya. Nah, yang kita mau bahas maksudnya tambahan soal ini nih. Ya. Ada sekarang tambahan data E ya. Apa itu? Modulus elastisitas. Nah, untuk gampangnya kita bikin dulu E semua batang sama. Ya. E batang 1 atau E1, E2, E3 sampai E8 sama. Yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Newton per cm persegi. Lantas luas penampang A. Perlu juga ya luas penampang. Nah, untuk gampangnya kita bikin semua batang A-nya sama. Ya, batang 1 sampai batang 8 A-nya sama yaitu 20 cm persegi. Nah, ini untuk gampangnya ya. Kalau contoh soal kan gampang ya, tapi kalau soal nanti baru agak sulit. Nah, jadi artinya untuk gampangnya E dan A semua batang sama. Itulah kesimpulannya ya. Artinya dari bahan yang sama dan juga dengan penampang yang sama. Oke ya. Nah, jadi pertanyaannya, tentukanlah matriks kekakuan S dari rangka batang. Gitu ya. Tentukanlah kekakuan S dari rangka batang tersebut. Gitu ya. Oke, nah tahapan pertama penyelesaiannya perhatikan. Kita hitung dulu harga silo ini. Kita hitung dulu harga harga S dari semua batang. Enggak, ini mah. Ya, penyelesaian yang pertama kita lihat harga S dari semua batang. Yaitu mulai dengan S1. Oke, S1. Tadi kan rumusnya S adalah IA per L. Gitu ya. Dari rumus ini, maka kita hitung S setiap batang. Atau kekakuan setiap batang. Kita mulai dengan menghitung S1. Ya, jadi S1 rumusnya I1 A1 per L1. Dari rumus tadi ya. Oke, nah kita masukkan harga. Tadi keterangan di awal bahwa batang semuanya harga E dan A-nya sama. Gitu ya. Jadi masukkan kemarin. Gitu ya. E1 2 kali 10 pangkat 5, A1 20. Nah, jadi L1-nya perhatikan. L1 ini kan panjang batang 1 kan 5 meter ya. Datanya sudah kita ketahui di awal pembahasan contoh soal ini. Jadi batang 1 batangnya panjangnya 5 meter. Artinya 500 cm. Gitu ya. Nah, jadi S1 panjangnya adalah 5 meter atau 500 cm. Gitu. Nah, jadi selesaikanlah itu. 2 kali 10 pangkat 5 kali 20 bagi 500. Itu 800 Newton per cm. Gitu ya. Harga S1. Harga S1 didapat 8.000 Newton per cm. Lantas S2. S2 ya rumus tetap E2 A2 per L2. Gitu ya. Rumus dari S. E2 A2 per L2. Ya, masukkan harga E dan A-nya seperti yang tadi ya, karena sama semua batang. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 kali 20. Nah, L2. Kita lihat panjang batang 2 itu adalah 4 meter. Ya kan? 4 meter. Artinya 400 cm.
Ini ya, 4 meter itu 400 cm. Oke, masukkanlah ke rumus. Maka S2 diselesaikan sebesar 10.000 Newton per cm. Gitu ya. Dicari S2 dapat 10.000 sesuai dengan rumus, jangan salah hitung. Nah, S1 S2 sudah dapat. Demikian batang yang lain. Jadi sekali lagi kekakuan semua batang dihitung. Batangnya kan ada 8, berarti ada ngitung sampai S8. S1 S2 sudah, S3 dihitung, S4 dihitung sampai S8 gitu ya. Singkat cerita, jadi dihitunglah S ya, tambahannya S3 sampai S8 gitu. Nah, dihitung S3 sampai S8. Nah, terus setelah dihitung S1 sampai S8, dibuatlah tabel. Kenapa tabel? Ya, karena pembahasan di awal di pembagian matriks bahwa S termasuk matriks dasar. Artinya apa? Tampilannya berupa tabel. Nah, gitu ya. Jadi, matriks itu berupa tabel. Matriks S ada 3 ya. A, B, dan S. Nah, masuklah ke rumus seperti yang kita lihat di tabel. Bahwa ini diperhatikan ini ya, bahwa kepala matriks, saya istilahkan ini kepala matriks dari S itu adalah E untuk kolom ya, E untuk kolom, sementara F untuk baris gitu ya. E adalah E1 E2 sampai E8 gitu ya, sementara F1 F2 sampai F8 gitu ya. Ingat S matriks bujur sangkar tadi NF kali NF, jadi 8 kali 8 gitu ya. Matriks S dimensinya adalah matriks bujur sangkar. Oke. Nah, jadi sudah diselesaikan. Inilah singkatnya. S1 tadi 8.000 yang sudah kita hitung ya. S1 8.000. Nah, perhatikan. Lihat ya. Isinya di sini. Jadi artinya apa? E1 mempengaruhi F1 sebesar S1. Gitu ya. E1 mempengaruhi F1 sebesar S1. Ini kan 8.000 ini S1 ya. Nah, gitu. Jadi bikin di situ. Sementara E1 itu pengaruhnya ke F2 0. Ini ya. Ya. E1 tidak ada pengaruhnya ke F2. Istilahnya E1 istrinya si F1. Ya janganlah punya suami yang kedua punya pengaruh ke E1 tadi. Nggak boleh, selingkuh namanya itu kan. Nah gitu ya. Jadi E1 pengaruhnya hanya ke F1, suaminya sendiri, pasangannya sendiri. Gitu ya. Sebesar S1 8.000 tadi. Tapi E1 tidak punya pengaruh ke F2. Nah, pasangan orang lain ini kan. Ya, E1 pasangannya F1. Bukan F2. Artinya tidak ada pengaruh, 0. Dan seterusnya. E1 juga tidak ada pengaruh ke F3. Gitu ya. Tidak ada pengaruh ke F3, 0. Pasangan yang lainnya ini kan gitu ya. Demikian seterusnya. Jadi E1 kita lihat tidak ada pengaruhnya ke semua F. Ini ya. Tidak ada pengaruhnya ke semua F. Ini kecuali ke pasangannya sendiri yaitu F1. Gini ya. Jadi E1 pasangannya pengaruhnya hanya untuk pasangannya itu F1. Sudah? Jelas? Nah, perhatikan tabel. Nah, oke. Jadi E1 pengaruhnya hanya ke F1. Nah, demikian dengan E2. E2 ini E2 pengaruhnya hanya ke pasangannya yaitu F2. Ini. Oke. Jadi E2 tidak ada pengaruhnya ke F1. Bukan pasangannya. Gitu ya. E2 tidak ada pengaruhnya ke F1. Oke, tapi E2 ada pengaruhnya ke F2. Itulah pasangannya kan. E1 pasangannya F1, E2 pasangannya F2 dan seterusnya. Nah gitu. Jadi E2 ke F2 pasangannya harganya pengaruhnya adalah S2. S2 tadi udah kita hitung 10.000. Oke. Nah, jadi E2 tidak ada pengaruhnya terhadap F yang lain. Jelas ya? Dah. Jadi E2
tidak ada pengaruh ini ya, tidak ada pengaruh ke F1, kemudian F3 dan seterusnya sampai F8. Pengaruhnya hanya ke pasangannya sendiri. Jadi E2 pasangannya F2 10.000 sebesar S2 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dihitung E3 pasangannya adalah F3 ini. Nah, inilah sebesar S3. Kalau dihitung di sana, maka S3 itu adalah 13.333,33 dan seterusnya gitu ya. Bolehlah kamu lihat di modul. Dan dari keterangan ini bahwa perhatikan S itu matriks bujur sangkar tadi kan. Nah, bukan hanya matriks bujur sangkar. Kita lihat dari hasil bahwa selain bujur sangkar, S juga merupakan matriks apa? Matriks diagonal. Nah, gitu ya. Matriks diagonal. Jadi harga yang ada hanya harga diagonal. Di luar diagonal nilainya 0. Gitu ya. Jadi matriks S adalah juga merupakan matriks diagonal. Perhatikan, di luar diagonal nilainya 0. Gitu ya. Sudah S. Nah, jadi matriks S itu adalah matriks diagonal. Oke. Ya, jadi 3 matriks dasar udah kita bahas. Matriks dasar itu A, B, dan S. Oke. Nah, kita masuk ke matriks perpindahan gaya, namanya SB. Oke, kita masih ke matriks perpindahan gaya SB. Oke, kita tutup dulu sampai sini.